Balik lagi di Cakap Buntal, masih sama saya Edo dan Kombes Pol Komarudin, Kapolresta Pontianak. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan saya itu Pak, saya ngopi loh. Jadi ngopi itu di rumah aja. Nah kalau saya ngopi di kantor polisi sama Kapolres. Aman-aman. Ngopi loh Pak. Pak jangan kayak yang viral tuh Pak. salah minum Pak kan. Maskernya masih dipakai tapi udah minum. Ayo lagi. Oke, kita seruput. Nah, tadi pertanyaan saya soal Kamtipmas nih Pak. Kira-kira selama pandemi Covid, kemudian masyarakat disuruh di rumah aja, apakah tingkat kriminalitas khususnya kejahatan konvensional juga meningkat gitu? Apalagi pemerintah pusat memberikan asimilasi nih kepada kawan-kawan warga binaan. Banyak yang bagus Pak, tapi banyak nggak yang masih bingal, masih nakal, masih melakukan kejahatannya? Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Jadi gini, masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat dan Kota Pontianak, sadarlah. Di era digitalisasi, di era modernisasi seperti saat ini, apapun semuanya bisa diolah dengan sedemikian rupa. Sekarang apapun yang dilakukan, apakah itu oleh pemerintah, termasuk tim-tim atau siapapun yang berupaya mengupayakan memutus mata rantai sebaran corona, tindakan kita salah aja. Nah oleh karena itu, sekarang semua informasi diputar balik dan lain sebagainya, termasuk yang paling fatal adalah kemasan informasi yang diolah untuk membuat masyarakat kita panik, resah, Menebarkan kepanikan, resah. Terbukti ataupun ada informasi sebaran ataupun program asimilasi yang dilakukan sekian banyak. Untuk di Kota Pontianak 187 orang yang mendapatkan program asimilasi per tanggal 21 April kemarin. Berita tersebut ataupun informasi tersebut dibuat dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian ataupun kejahatan yang terjadi. Sebagaimana kita ketahui teori dari kejahatan itu, nah kejahatan ini sudah ada semenjak peradaban umat manusia, ya, dari zaman Nabi Adam itu kejahatan itu sudah ada. Namun saat ini dikait-kaitkan dengan kondisi situasi sehingga masyarakat panik. Fakta yang ada di Kota Pontianak, nah ini yang perlu kami sampaikan, kurun waktu Februari dibandingkan dengan Maret kita bandingkan dengan April. Alhamdulillah di Kota Pontianak perbandingan kriminalitas di bulan Februari dengan Maret itu menurun sampai dengan 23%. Menurun nih Pak ya? Menurun. Perbandingan data gangguan Kamtipmas ataupun kriminalitas dari bulan Maret, perbandingan bulan Maret dengan April menurun sampai 34%. Dari bulan Maret ada 94 laporan, di bulan April ada 61 laporan. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan ini kami sampaikan tingkat penyelesaian perkara, pengungkapan kasus di bulan Maret kita bisa mengungkap kasus sampai dengan 92%. Kalau 10 ada kejadian, 90% kita ungkap. Yang satu tunggu waktu kita jemput nanti yang masih belum ketangkap. Tunggu kau, nggak jemput booster kau. Di bulan Maret kita bisa meningkatkan kembali dari 61 kasus laporan yang bisa kita ungkap sebanyak 60, mendekati 100%. Nah, yang satu orang nih ya? Tunggu juga, ya, tunggu tanggal mainnya. Nah inilah yang ingin kami buktikan kepada masyarakat bahwa situasi ini tidak ada korelasi sama sekali dengan apa yang mengapung di permukaan, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Kalaupun memang ada, kita juga tidak menampik isu ataupun fakta bahwa dari sekian banyak pelaku kejahatan yang kami amankan di sini, untuk Kota Pontianak dari 185 ada 2 orang yang kembali berulang, kembali melakukan kejahatan residivis. Sekarang ini kita kembalikan ke LP, selesai meneruskan masa tahanannya, setelah itu nanti baru kita proses untuk kasus yang baru. Artinya tidak akan ada yang terlewatkan. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa Kota Pontianak adalah tempat yang salah bagi para pelaku kejahatan, karena pasti akan kami buru. Bayangkan dari 61, 60 udah terungkap, tinggal 1 yang lagi dikejar nih. Bayangkan tuh, dan turun nih dari yang sebelumnya 94 dan penurunannya sampai 23% Pak ya?
Yang bulan ini 34%. 34%. Nah, jadi jangan macam-macam dan jangan pakai teori konspirasi nih, Pak. Kadang-kadang orang nih suka nyambung-nyambungkan nih, Pak. Nah, ini saya hubungkan dengan banyak sekali teori-teori konspirasi yang dijawab di kolom komen di Instagram, di Facebook. Nah, ini polisi pasti kerja keras juga nih, Pak. Selain mengamankan Kamtibmas, menjadi polisi cyber juga kan? Ya. Kira-kira kalau sebaran-sebaran hoax kemudian menebarkan ketakutan di Pontianak lewat media sosial ini udah banyak belum, Pak? Sudah. Tercatat sampai dengan saat ini 4 atau 5 kasus yang sudah kita panggil, kita amankan akibat ulahnya, ya, karena jempolnya ini yang nggak disekolahin, ya, asal praktek share, nggak mikir dampaknya apa. Lebih cepat jempol pada otak, Pak. Dan seringkali saya sampaikan ada fenomena saat ini hampir seluruh masyarakat kepingin jadi wartawan, kepingin jadi orang yang memberitakan, menginformasikan sesuatu yang pertama kali tanpa verifikasi, tanpa tabayun kata kiai. Ya, jadi main benar nggak, share dulu. Ini jempol ini kadang. Makanya kita punya program namanya Tari Jepin. Apa itu Tari Jepin? Menata jari jempol pengguna internet. Wah, Tari Jepin. Jadi agar para pengguna sosial media hati-hati dalam mengeluarkan statement ataupun bikin status dan sebagainya. Kita jemput. Kita sekarang pokoknya main jemput aja deh. Kenapa? Karena saat ini seluruh lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, Polri, dan lapisan masyarakat ini sedang berupaya, sedang berikhtiar untuk memutus mata rantai sebaran virus corona. Jadi nggak usah dikacaukan dengan bahasa-bahasa yang coba memprovokasi, padahal nggak tahu. Ya, kami pastikan mereka banyak nggak taunya. Hoax itu bohong semua. Namanya juga berita bohong ya, Pak. Jadi masyarakat kalau mendapatkan informasi-informasi yang sekiranya agak janggal, nih, membuat perasaan nggak enak nih, kepikiran, daripada kepikiran, jangan langsung di-share lagi. Tanya kepada orang yang berkompeten. Masalah keamanan boleh langsung tanya ke Kapolres atau ke Kapolsek atau siapapun yang punya kenalan polisi boleh tanya. Masalah kesehatan bisa tanya. Atau ada ahlinya semua kok sekarang. Cuma masalahnya keinginan, ya. Masyarakat kita banyak diiming-imingi, mudah sekali digiring opininya terhadap hal-hal yang berdasarkan apakah itu video yang dipotong, foto-foto yang diedit dan lain sebagainya, belum kalimat-kalimat. Sekarang kalimat itu kan terkadang multitafsir. Orang ngomong begini langsung dikaitkan lagi. Nah, inilah di tengah situasi yang mewabah, ya, musibah kita semua, membuat kita harus khawatir, membuat kita harus menahan diri di rumah. Kan semuanya tersiksa, semuanya dirugikan. Jangan lagi ditambah dengan statement kah, opini kah, dan lain sebagainya. Sudahlah, jangan dibuat pusing masyarakat kita. Jadi biarkan kita fokus bekerja sama dengan masyarakat, seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ada satu saja yang bandel, ya, masyarakat Pontianak ada satu yang bandel yang tidak mau patuh terhadap himbauan, maka dia akan menjadi ancaman bagi yang lain. Ya, kalau kata orang bilang, kalau mati sendiri sih nggak apa-apa, cuma matinya ngerepotin orang. Mati ngajak-ngajak orang. Itu ngajak-ngajak ya. Nah, ini yang tentunya harus kita sadarkan masyarakat. Semua dalam kondisi yang sulit kita mencari nafkah, penghasilan menurun, dan lain banyak sebagainya. PHK juga nih sekarang nih, belum Pak. lagi tambah itu. Ini juga bukannya tidak kita kaji. Ini kita analisa. Kembali ke data yang tadi, bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi kalau tidak ada peran serta dari masyarakat. Nah, inilah baru peran serta dari masyarakat. Nah, tapi ngomong-ngomong soal data nih, Pak. Tadi pas kita berikan ada bicara-bicara soal berbahaya sekali peningkatan jumlah orang yang positif di Kota Pontianak nih, Pak. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 600.000 sekian dengan yang ada di Provinsi Banten, di salah satu kota atau kabupaten, yang jumlah penduduk di sana itu 3 juta misalnya, atau hampir 4 juta, kita 600.000, angka positifnya sama. Nah, ini gimana nih, Pak? Ini ngeri nih, kita 600.000, positifnya ada 40. Mereka yang ada di Provinsi Banten dekat-dekat dengan Jakarta nih,
itu ada 40 juga. Tapi jumlah Penduduknya 3,5 juta, Pak. yang bisa menjawab ini sesungguhnya kita semua. Ini pertanyaan sangat mudah. Siapapun bisa jawab. Cukup keluar rumah, tengok kanan, tengok kiri, kelihatan. Itu jawabannya ada. Apa jawabannya? Lihat saja aktivitas masyarakatnya. Kita bisa membandingkan mungkin beberapa wilayah yang sama dengan kita, yang mungkin belum melakukan PSBB atau masih dalam tahapan-tahapan himbauan, yang artinya dalam komunitas yang cukup luas, jumlah penduduk yang lebih padat, tapi kenapa angka sebarannya yang nah ini tentunya juga menjadi bahan kajian dan evaluasi kita bersama. Masyarakat kita sangat cerdas kok, sangat-sangat cerdas. Sekarang ini semua orang bisa menggunakan gadget, sosial media, bisa mendapatkan informasi sambil lihat-lihat saja, lihat-lihat bandingan ada apa nih, bagaimana di sana. Itu dengan sangat mudah kita bisa temukan, nggak perlu waktu yang lama, nggak perlu sulit-sulit, kita bisa membandingkan ada apa nih. Oh, di sana bagaimana perlakuannya, di sini bagaimana itu. Dan kita kan memang tidak salah ya kalau kita belajar dari apa yang dilakukan di beberapa wilayah lain. Kenapa? Karena kalau upaya memutus mata rantai sebaran virus corona dilakukan secara parsial, percuma, kita juga akan terkunci. Saya contohkan, misalnya Jakarta atau wilayah lain sudah bersih, di sana sudah yang positif tidak ada, terus kita masih ada. Apakah kita bisa seenaknya pergi ke tempat orang? Nggak bisa, tertahan juga kita. Artinya harus serentak seluruh masyarakat Indonesia, Kalimantan Barat, Pontianak, semuanya tidak terkecuali kita harus patuh terhadap himbauan, kita harus memikirkan. Kalau susah, sekali lagi, semua susah saat ini. Ya, pengusaha, pekerja, pemilik toko, susah semua, Pak. Susah semua. Polisi juga, Pak. Ya, apalagi polisi. Gaji nak nambah, kerja terus ya, Pak. Jadi kita yang mengharapkan ya, artinya menghimbau kepada masyarakat, kalau memang kita contohlah beberapa daerah yang memang mereka sepakat di lingkungan kecil ya, skup lingkungan sosial kecil seperti lingkungan RT, RW, kan banyak tuh di media-media yang dimunculkan, oh daerah kampung ini lockdown, daerah kampung ini tidak menerima tamu, dan ini banyak. Kenapa kita tidak tiru yang seperti itu? Artinya kita menjaga keluarga kita dulu, menjaga keluarga kita, lingkungan kanan kiri kita, tetangga kita. Kalau ini dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak, kami sangat-sangat yakin, ya sangat optimis bahwa kita bisa segera mungkin memutus mata rantai sebaran virus corona. Tapi kalau tidak, dengan aktivitas sekarang, kalau untuk menahan diri, semua juga orang harus menahan diri, bukan cuma kelompok-kelompok tertentu. Oh, misalnya hanya kelompok pedagang harus menahan diri, tidak, semuanya harus menahan diri sekarang. Orang yang berbelanja juga, yang tadinya bisa ngopi-ngopi di luar, sekarang dibungkus. Nah, agak kurang-kurang sedap sedikit, nah nggak masalah lah, yang penting kan bisa ngopi. Nah itu dulu. Sambil kita memperhatikan aktivitas masyarakat yang lain, kalau ini bisa kita putus ataupun interaksi dengan masyarakat bisa kita batasi, ini tuh. Ada juga kita mengenal bahasa karier. Apa itu karier? Pembawa. Pembawa itu manakala kita sudah bertemu dengan orang yang ternyata dia di kemudian hari positif, kita nggak tahu ini karier. Saya jadi dan karier. tanpa gejala, Pak. Ada sekarang namanya OTG, orang tanpa gejala. Ini yang bahaya. Kalau yang batuk-batuk kita bisa hindari, yang flu kita bisa hindari, yang OTG. Nah, OTG ini mungkin dia virus tersebut nempel di baju dan lain sebagainya. Jadi kondisi ini kondisi yang fakta nyata yang harus betul-betul bisa kita sikapi semua orang dengan kapasitas tugas masing-masing, ya berbuatlah. Ini sekedar informasi buat yang nonton Cakap Buntal nih. SARS 1 itu 12 tahun lalu juga menjadi pandemik dunia. Sampai sekarang vaksinnya memang ada yang menyerupai, tetapi tiap negara kan beda-beda, Pak. Tiap tubuh beda-beda. Di negara, taruhlah negara A misalnya, selesai nih. Tapi di negara lain kan beda. Virusnya bermutasi. Apalagi ini virus baru, SARS-2 nih, COVID-19. Bagaimana nanganinnya? Nah, itulah kalau bukan kita, kalau bukan aku, kalau bukan semua yang mematuhi apa yang dibilang sama pemerintah, sama polisi, di rumah aja.
kalau nak keluar tuh cuman beli sembako misalnya, atau kalau yang masih kerja patuhi jam malam misalnya, dan tidak nongkrong-nongkrong, pakai masker serta cuci tangan, selesai semua terjadi. Pilihannya hanya ada dua, ikhtiar atau pasrah. Ini masyarakat juga sangat mudah menjawabnya. Ikhtiar atau pasrah. Ikhtiar ini berusaha, pasrah juga berusaha. Artinya apa? Tapi kalau pasrah ada ikhtiar sama nggak, Pak? Nah, iya. Artinya pasrah itu orang yang ya sudahlah, mau bagaimana lagi kondisinya, kita tinggal menunggu waktu. 40 orang menandakan bahwa kita berada di zona orange, belum merah nih, ya, di atasnya kuning. Untuk mencapai zona merah itu harus di atas 50 orang. Apakah kita harus menunggu merah dulu baru masyarakat mau tertib, atau dari sekarang? Kalau mau menunggu merah dulu baru tertib, ini masih ada jatah 10 lagi nih. Nah, siapa yang mau? Tinggal dihitung aja. Kami sih tak mau, Pak. Kalau memang menunggu merah dulu baru mau tertib, baru mau sadar, masih ada jatah 10. Nah, siapa yang mau, silakan. Oke, terakhir Pak. Terakhir nih. Sebelum kita tutup Cakap Buntal edisi kali ini, kira-kira ada pesan apa Pak untuk semua netizen, semua masyarakat khususnya di Kota Pontianak untuk tetap menjaga jarak, kemudian tetap bersih. Ini kan ada perubahan perilaku yang harus kita lakukan nih Pak. Kira-kira apa yang mau disampaikan? Utamanya untuk ini Pak, untuk influencer, selebgram Kota Pontianak. Tolong-tolong nggak lah, sebarkan yang dibilang oleh pemerintah tuh. Jangan nak nyebarkan makanan yang ente endorse ya. Jangan nak nyebarkan pakaian yang ente endorse ya. Sebarkanlah semua yang dikatakan pemerintah, jam malam yang dibikin oleh pemerintah itu disebarkan. Nah, silakan Pak. Ya. Ini harus serius atau? Sila Pak. Oh. Ini waktunya Bapak kali. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya masyarakat Kota Pontianak yang saya cintai dan saya banggakan. Musibah ini adalah musibah bersama. Hampir seluruh negeri, bahkan konon saat ini dari seluruh negara yang ada di muka bumi ini hanya tinggal 3 negara yang belum terkena virus. Ada 3 negara nih. Nah, kalau misalnya mau bebas, pindahlah ke sana. Negara ini adanya di kutub, ya, di kutub utara, kutub selatan. Nah, itu masih terbebas konon katanya. Nah, dengan fenomena yang saat ini mewabah, semua orang dibuat susah. Tidak ada satu orang pun yang diuntungkan. Termasuk juga kita yang ada di Kota Pontianak. Mari sama-sama kita sadari, mari sama-sama kita bangun dari keterpurukan, mari sama-sama kita lihat apa yang sudah kita lakukan, apakah bernilai manfaat atau hanya sekedar menambah jumlah penderita ataupun korban yang sedemikian rupa. Lihatlah saudara-saudara kita yang saat ini berjibaku dengan pasien, saudara-saudara kita yang perawat ya, perawat di medis yang juga tidak bebas dari corona, terbukti dengan ada yang menjadi korban. Petugas juga sudah mulai ada yang kena. Mari sama-sama kita sudahi, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita sadari bahwa kita ingin segera kembali, semua orang ingin segera kembali beraktivitas seperti sedia kala. Rindu kita juga dengan kondisi-kondisi di mana kita bisa bercengkrama, kita bisa ngopi bareng, kita bisa pergi kemana kita suka. Rindu kita dengan suasana seperti itu. Namun saat ini, mari kita tahan diri dulu. Kemudian, yang tadi disampaikan, peran dari semua masyarakat, kita semua bisa berbuat dengan kemampuan, keahlian, bidang tugas kita bisa berbuat. Contohnya tadi ya teman-teman netizen, ya coba manfaatkan jempolnya itu, manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, positif. Saya contohkan sosial media, ya HP misalnya. HP ini kalau boleh diibaratkan sama seperti golok atau senjata tajam. Dia akan sangat bermanfaat manakala berada di tangan orang-orang yang bijak. Bisa pakai potong kelapa, potong daging, potong kayu dan lain sebagainya. Tapi golok berada di tangan orang yang tidak bijak, maka dia akan sangat membahayakan. Pakai untuk begal, ngerampok dan lain sebagainya. Jadi samakanlah HP ini, sarana komunikasi ini kita gunakan untuk hal yang bijak, saling menghimbau, saling mengingatkan. Hal-hal yang positif silakan disebar, yang negatif cukup ditelan sendiri. Insya Allah itu nggak jadi racun, cukup telan sendiri. Kalau masih penasaran, tanya kepada orang yang punya kapasitas untuk itu. Jadi
Mari dengan kebersamaan kita optimis bahwa kita mampu untuk memutus mata rantai sebaran virus corona bersama-sama dengan menahan diri di rumah, tidak perlu beraktivitas kalau memang tidak penting sekali. Mencari nafkah itu hal yang wajib bagi setiap umat manusia. Tapi ada kewajiban lain yang menyertai, yang juga harus kita dahulukan. Apakah itu? Kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial, ini juga perlu kita pertimbangkan. Terakhir, tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang memang saat ini menjadi gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Untuk masalah gangguan keamanan, Kamtimas insya Allah dalam kurun waktu beberapa bulan di kota Pontianak, grafik gangguan Kamtimas kriminalitas menurun. Dan kami tentunya berkewajiban, kami punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk bisa menekan angka kriminalitas, tentunya dengan kebersamaan. Untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan program asimilasi, jangan dikucilkan, jangan dipojokkan, jangan dipandang dengan sudut mata, tapi ajak mereka untuk bersosial, ajak mereka untuk kembali ke masyarakat dengan pola kehidupan bermasyarakat yang baik. Karena kalau dikucilkan, tentu dia akan bisa kembali lagi ke jalan yang salah. Artinya peran semua masyarakat, apabila kita bisa bersama-sama, maka apapun permasalahan yang ada dalam kita bisa segera kita. Oke, makasih Pak Komarudin, Kombes Pol Komarudin, Kapolresta Pontianak. Kita di ujung acara dan saya ucapkan terima kasih. Ada ikan selomang nyari paret nak beranak. Di bagus kita di rumah, yuk kita jaga jarak. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.